Hai guys, ketemu lagi dengan saya Salim. Sesuai permintaan, kali ini saya akan mereview mengenai manfaat masing-masing produk yang dimiliki oleh Prudential. Ya, jadi produk yang dimiliki oleh Prudential dalam hal ini kita biasa sebutnya rider, ya, yang dalam bahasa agen asuransi itu lengkap banget di Prudential, ya. Dari segala macam jiwa, sakit kritis, kecelakaan, pembebasan premi, hospital, ya, semua ada. Dan masing-masing kriterianya berbeda-beda. So, kita langsung masuk saja untuk bahas satu persatu seperti apa, ya. Kalau di screen teman-teman udah bisa lihat, ini adalah tampilan dari Proforce waktu kita mau bikin ISPJ dan ISKS, ya. Nah, produk Prudential itu lengkapnya ada di tombol tambah manfaat ini, teman-teman, ya. Nah, ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah daftar semua rider atau produk asuransinya Prudential, ya. Oke, kita bahas dari yang paling pertama dulu adalah produk tentang hospital, teman-teman, yaitu tentang rumah sakit, ya. Untuk produk hospital, Prudential punya ada Prime Healthcare Plus, ya. Kemudian punya Pro Hospital Surgical Cover Plus sama Pro Med Cover. Oke, ya, saya bahas satu persatu dari awal, ya teman-teman, ya, dari yang paling atas. Jadi sekarang di sini saya akan bahasnya singkat aja. Yang penting teman-teman punya gambaran apa sih produknya ini, ya. Lebih lengkap bisa baca di dalam polis maupun brosur-brosur produknya dan klausul-klausulnya di ilustrasi, ya. Nah, pertama kita starting dari Pro Prime Healthcare Plus, ya. Intinya ini adalah kartu rumah sakit yang mengcover sesuai tagihan, teman-teman, ya. Jadi nggak ada lagi budget operasinya berapa, budget obat-obatannya berapa, kemudian nggak ada budget lagi kunjung atau berapa rupiah dan segala macam, ya. Jadi di dalamnya semua sudah sesuai tagihan, ya. Tabelnya teman-teman bisa lihat sendiri lebih detail dalam tabel PPH Plus ini. Nah, bedanya dengan Pro Hospital Surgical Plus ini, oke, kalau Pro Hospital Surgical Cover Plus atau kita lebih sering sebutnya PHS Plus, itu adalah kartu rumah sakit dengan jenis in budget. Artinya dalam setiap cover rumah sakit tersebut, ya, selama rawat inap ada batasan untuk kamar, ada batasan untuk plafon operasi, plafon kunjungan dokter, plafon biaya aneka perawatan segala macam, ya. Nah, tentunya produk ini jauh lebih murah pasti harganya dibanding PPH Plus yang tadi sesuai tagihan, ya. Jadi segmennya beda, teman-teman. Kalau yang kita mau full cover, benar-benar nggak usah khawatir mau nombok lagi pakai PPH Plus. Tapi kalau kita mungkin butuh cover rumah sakit dan kita mungkin juga punya asuransi di kantor tapi kurang gitu, ya, nah, kita bisa tambahin dengan PHS Plus ini, ya. Nah, yang terakhir adalah Pro Med Cover, teman-teman, ya. Pro Med Cover ini adalah dalam bahasa Inggris itu adalah hospital cash plan, atau dalam bahasa Indonesianya orang sebutnya adalah santunan rawat inap. Artinya kalau kata santunan berarti ya bukan all cover, ya, tidak mengcover semua tagihan bill rumah sakit, enggak, tapi dia mengcover per hari disantunin berapa, ya, sesuai dengan yang kita ambil plafonnya berapa rupiah. Jadi kita hitung misalnya let's say satu hari kita mau ambil santunan 500.000, berarti selama rawat inap 10 hari ya kita dapat santunan 500.000 kali 10 hari sama dengan 5 juta, ya. Kemudian ada santunan lagi untuk bedah, kalau ada bedah dia ada santunan tambahannya, ya. Nah, itu adalah untuk produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Oke, saya uncheck lagi, teman-teman, ya, biar gampang. Nah, kedua saya akan bahas mengenai asuransi jiwa, ya. Dalam PGB sendiri atau Pruling Generasi Baru itu sudah pasti asuransi utamanya adalah asuransi seumur hidup atau biasa disebut dengan whole life insurance, ya, mengcover sampai usia 99. Bila sampai 99 tahun tidak meninggal, uang pertanggungannya tetap dibayarkan, teman-teman, ke nasabah plus nilai tunainya, ya, yang ini yang luar biasa. Nah, di luar asuransi jiwa PGB sendiri ada tambahan namanya link term, ya. Kalau teman-teman belajar RFP, CFP, AWP gitu, ya, kita mengenal tentang asuransi jiwa yang diambil sebagai proteksi keluarga, itu diambilnya dengan jangka waktu tertentu sampai dengan anak mandiri atau sampai dengan usia tanggungan kita yang terakhir. Karena itu berhubungan dengan alasan ekonomis hidup kita. Nah, artinya kita tidak perlu mengambil
asuransi jiwa seumur hidup, betul ya. Ada kita ambil sampai dengan usia yang kita tanggung yang paling terakhir. Ya, let's say mungkin ada yang 20 tahun dan 25 tahun kemudian. Nah, tentunya link term ini akan jadi jauh lebih murah preminya dibanding dengan PGB tersebut. Ya, that's the key gitu. Jadi dalam perencana keuangan orang akan lebih banyak pakai link term ini. Nah, ketiga saya akan bahas mengenai sakit kritis, teman-teman ya. Produk sakit kritis di Prudential juga cukup banyak ya. Ada ini Critical Hospital Cover atau kita singkat sebagai CHC ya. Kemudian ada Early Stage Crisis Cover Plus atau kita sebut ESCC Plus. Kemudian ada Juvenile Crisis Cover. Kemudian ada lagi Crisis Cover Benefit Plus 61 atau kita bisa singkat sebagai CCB 61. Ya, oke, saya akan bahas dari atas apa bedanya masing-masing produk tersebut ya. Kita mulai dari Critical Hospital Cover atau kita singkat sebagai CHC. Nah, CHC ini adalah prinsipnya kartu rumah sakit ya, seperti PPH Plus, tapi hanya mengcover penyakit-penyakit kritis. Ya, jadi kalau biasanya kan dalam produk sakit kritis sekali keluar langsung habis. Ya kan, misalnya keluar let's say 200 juta, 500 juta, 1M, 5M, 10M, pokoknya sekali keluar habis. Nah, kalau CHC ini nggak, teman-teman ya. Jadi CHC ini dia akan bisa perawatan terus-menerus ya. Ini biasanya juga dipakai untuk orang-orang yang sudah punya asuransi kantor tapi terbatas terhadap cover sakit kritis, jadi ditambahkan produk CHC ini ya. Nah, yang kedua adalah Early Stage Crisis Cover Plus atau kita singkat sebagai ESCC Plus. Nah, ESCC Plus ini teman-teman sejak tahun 2020 ini sudah di-enhance atau di-upgrade oleh Prudential ya. Dia mengcover tidak hanya sakit kritis saja ya, tapi mengcover sampai dengan life. Jadi ESCC Plus ini mengcover dari stadium awal cara 50%, stadium menengah cara 100%, stadium akhir cara 100%, dan kalau langsung meninggal tidak sampai dengan survival period 14 hari maupun meninggal bukan karena sakit kritis, tetap ESCC Plus ini keluar. Ya, jadi ini udah produk yang ini udah enhance terbaru, full satu produk cover dari tahap awal sampai dengan tahap akhir bahkan meninggal dunia. One product ya. Nah, nextnya ada Juvenile Crisis Cover Plus ya. Juvenile Crisis Cover Plus ini adalah ESCC khusus untuk anak kecil yang daftar rumah sakitnya, daftar sakit kritisnya juga adalah sakit kritisnya anak kecil ya. Listnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di ilustrasi. Nah, yang terakhir adalah Crisis Cover Benefit Plus 61 alias CCB 61. Nah, CCB 61 ini teman-teman ya, spesialnya adalah dia mengcover tahap akhir plus jiwa ya, artinya kena yang mana yang duluan antara sakit tahap akhir, kalau kena ya dia cair, nggak kena tahap akhir nasabah langsung meninggal ya juga tetap cair ya. Bedanya sama ESCC Plus yang di atas adalah CCB Plus ini mengcover tahap akhir dan jiwa, sedangkan ESCC Plus mengcover tahap awal, tengah, akhir dan jiwa. So otomatis pasti kalau secara budget yang lebih ekonomis ya pasti CCB Plus ini ya dibanding ESCC. Nah, kembali ke nasabah, Prudential sudah menyediakan yang terlengkap coveragenya sampai dengan yang lebih medium sehingga nasabah bisa mencocokkan dengan premi dan proteksi yang dibutuhkan. Oke ya, nah kita uncheck lagi untuk si pertanggungan sakit kritis ya. Nah, selanjutnya setelah sakit kritis adalah kecelakaan, teman-teman ya. Kecelakaan gampang ya, kenali aja dari yang ada accident ya, ada accident, ada mana lagi accident, oh 2 doang ya sekarang ya. Nah, ini keterangannya ada Personal Accident Death and Disablement Plus dengan Personal Accident Death and Disablement ya. Artinya kalau dari secara kata-kata aja kita bisa lihat bahwa intinya dia mengcover meninggal karena kecelakaan maupun cacat karena kecelakaan ya. Jadi yang di cover bukan rumah sakitnya tapi meninggal karena kecelakaan
atau cacat karena kecelakaan. Nah, bedanya yang plus apa? Yang plus itu dia ada mengcover untuk luka bakar juga di cover, langsung keluar santunannya sekian, patah tulang kompleks dan beberapa kejadian lainnya yang berhubungan dengan kecelakaan, sehingga mempermudah pencairannya dan kriterianya lebih banyak untuk yang personal accident death and disablement plus. Ya, kecelakaan sekarang tinggal dua produk ini. Ya, next yang terakhir teman-teman adalah produk untuk pembebasan premi. Ya, pembebasan premi teman-teman gampang, kenali aja yang belakang-belakangnya ada kayak ini nih. Early stage parent payer. Oke ya, yang ada payer-payernya nih ya. Early stage payer, parent payer, pro payer, spouse payer, spouse waiver, spouse payer, early stage spouse payer ya. Nah, ini banyak banget ya pembahasan preminya ya. Nah, teman-teman nggak usah terlalu pusing ya. Jadi pro tuh udah menyediakannya lengkap banget teman-teman. Jadi tinggal kita pahamin bedanya apa dan yang mana yang cocok buat nasabah. Nah, besarannya teman-teman untuk pembebasan premi itu cuma ada dua jenis, yaitu payer and waiver ya. Kalau payer itu adalah dia mengcover pembebasan premi akibat nasabah kena sakit kritis maupun cacat total, maka yang diganti adalah porsi premi maupun porsi top up-nya atau alias porsi investasinya. Ya, yang payer ini ya, yang payer. Nah, kalau yang waiver nih, seperti yang waiver ada tulisannya waiver ini ya, teman-teman ya. Kalau waiver itu yang diganti itu hanya adalah porsi asuransinya aja. Artinya dengan mudah kita menafsirkan adalah kalau seandainya nasabah terdiagnosa sakit kritis maupun cacat tetap total, maka tidak perlu bayar asuransi lagi ya. Nah, beda penggunanya apa sih? Beda penggunanya gini. Pro payer itu karena dia mengcover porsi investasinya juga teman-teman. Ini ada produk yang paling sering dipakai untuk misalnya produk pendidikan anak maupun pensiun, karena kita bertujuan untuk menjamin juga pencapaian nilai tunai yang di sekian waktu tentu di masa depan, betul, di mana kita berkepentingan juga sama si nilai tunainya, maka kita akan pakai produk payer. Tapi kalau kita tidak berkepentingan sama si nilai investasinya, hanya berkepentingan sama porsi asuransinya, maka cenderung akan memakai produk waiver aja. Ya, tentunya pasti waiver akan lebih murah daripada payer ya. That's logical aja ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ada yang spouse payer ya. Spouse payer itu intinya apa teman-teman? Spouse payer itu intinya adalah kalau seandainya pasangan kita yang kena sakit kritis ya, pasangan kita yang kena sakit kritis, maka polisnya kita bebas premi. Ya, biasa ini banyak dipakai untuk polisnya istri. Karena yang bayarin kan suami ya. Jadi, kalau si suaminya sakit kritis atau cacat total, polisnya istri juga bebas premi. Ya, oke. Nah, kemudian ada juga yang parent. Betul ya teman-teman, lihat ini ada yang parent payer ya. Kalau parent payer itu intinya adalah kalau orang tuanya yang sakit kritis atau kena resiko cacat total, maka polis anaknya yang bebas premi ya, atau sekaligus bersama porsi investasinya. Oke. Kalau bedanya early stage yang di bawah ini ya, early stage ini ada tulisan-tulisan early stage ini. Early stage ini adalah, jadi kalau seandainya nasabah itu kena sakit kritisnya tahap awal ya. Sejak tahap awal itu sudah dibebaskan preminya selama 2 tahun ya. Stadium awal ya. Sebagaimana teman-teman tahu, stadium awal itu kayak misalnya karsinoma in situ. Jadi kalau dalam bahasa kedokteran tuh masih CIN ya. CIN itu prakanker. Orang kena prakanker tuh actually nothing happen in their life ya. Masih bisa beraktivitas dengan baik sekali setiap hari gitu ya. Tapi itu sudah masuk ke stadium awal, maka kalau ambil early stage payer ini, maka preminya akan langsung dibebaskan atau dibayarkan oleh Prudential selama 2 tahun. Ya. Oke, itu untuk produk pembebasan premi teman-teman ya. Jadi that's all teman-teman. Besarannya intinya adalah dalam semua asuransi itu cuma ada 5 jenis besaran asuransi ya, supaya tidak bingung ya. Pertama adalah kesehatan ya, kedua adalah kecelakaan, yang ketiga adalah sakit kritis,
keempat adalah jiwa, asuransi jiwa tambahan seperti link term. Yang kelima adalah pembebasan premi, ya. Dan di dalamnya produknya itu kemudian dibeda-bedakan berdasarkan klausul-klausul untuk pencairannya. Sehingga kenapa dibedakan klausul pencairannya? Karena itu pasti untuk mendiferensiasikan manfaat yang berhubungan juga dengan kebutuhan nasabah dan budget preminya nasabah mana yang masuk. So, kenali dengan baik produk-produk ini teman-teman, karena beda produk, beda klausulnya, dan pilihlah yang cocok untuk nasabah dan pastikan nasabah ngerti produk apa yang diambil, untuk apa, dan bagaimana klaimnya untuk pencairannya, ya. Oke, see you guys, semoga ini membantu. Dah.